Shalom, selamat petang Sobat Media. Berjumpa kembali dengan kami, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Selamat tahun baru buat Sobat Media semua dimanapun Anda berada. Kami berharap Sobat Media dimanapun dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kembali kita akan berbincang sejenak. Kali ini kita tidak mengupas buku seperti biasanya, tapi kita akan berbincang ya sedikit tentang tema yang sedang aktual di tengah kita, yaitu tentang tahun baru bersama editor senior dari Tangan Terbuka Media, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang Pendeta Yoel. Selamat petang. Ya, selamat tahun baru juga. Ya. Selamat tahun baru. Sehat ya? Ya, berusaha. Biasanya kan para pendeta di akhir tahun dan di awal tahun kan padat ya kegiatannya malah. Ya, enggak juga sih. Ya, juga. Ya, sehubungan dengan tahun baru ini, Pendeta Yoel. Ya. Yang unik kan sebenarnya kalau kita berbincang ya normal-normalnya setiap hari itu ya sama ya, berganti pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, dan kemudian setiap orang juga menjalaninya dengan ya begitu saja mengisi hari-harinya. Tapi apa yang membuat tahun baru itu dipandang atau perlu dipandang secara khusus menjadi momen yang perlu kita syukuri, kita nikmati, ya, dan apa yang menjadikan tahun baru dirasa lebih berarti ya mungkin ya dibanding hari-hari lainnya yang sama itu. Iya, iya sebetulnya tadi Mas Kris sudah bicara soal momen ya, momentum. Dan momentum itu kan rumus fisikanya kan apa namanya, massa kali kecepatan. Massa kali kecepatan ada momentum. Massa kali kecepatan, momentum. Jadi sebetulnya berkait dengan momentum itu berkait dengan rasa. Berkait dengan rasa, berkait dengan bagaimana kita memberi makna terhadap sesuatu gitu ya. Jadi, bisa saja kita abaikan ya. Bisa saja kita abaikan. Jadi, tetapi tahun baru agak susah diabaikan. Mengapa susah diabaikan? Karena semua orang membicarakannya. Semua orang membicarakannya. Dahulu sebelum COVID, ketika tahun baru, pedagang trompet laku kan. Tapi sekarang susah sekali cari trompet karena orang juga sudah khawatir karena kan trompet itu perlu dicoba kan, coba oleh pembuatnya, dan kalau pembuatnya kena COVID ya kena COVID semua gitu. Atau entah berapa orang yang sudah mencobanya sebelum membeli ya. Itu dia berapa orang yang sudah mencobanya. Tapi intinya adalah semua orang membicarakannya. Semua orang merasa ada sesuatu yang baru. Semua orang dan ini bukan hanya satu dua orang. Dan ini bukan hanya bicara soal masa kini. Setiap bangsa ternyata punya tahun barunya. Kawan-kawan Muslim punya tahun barunya. Kawan-kawan Tionghoa, Cina juga punya tahun baru Cina gitu ya. Dan biasanya tahun baru itu saat kembali lagi memaknai yang sudah lewat dan harapan akan yang belum ada gitu ya. Dan biasanya diisi dengan makan-makan, biasanya diisi dengan gembira. Jadi kabarnya semiskin-miskinnya orang, itu saya baca dari bukunya Musashi ya. Musashi itu ketika tahun baru saat untuk makan kue beras gitu kan, makan kue beras. Jadi ya itu orang karena suasananya berbeda dan ini tahun yang baru. Orang merasa perlu memberi makna. Dan ketika orang merasa perlu memberi makna, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi bahkan tahun baru bisa kita jadikan Bisa kita jadikan momentum untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri gitu ya. Memang itu bisa tiap hari. Momentum perubahan itu memang bisa tiap hari, bisa tiap jam, bisa tiap detik. Tapi karena ini berubah ya dari 2024
Lalu setelah 365 hari jadi 2025, itu kan jadi sesuatu tuh. Nah, bagi orang Kristen sendiri kabarnya juga ada yang unik ya. 25 Desember adalah perayaan Natal, dan di sekitar tahun baru 8 hari sudah Natal adalah hari di mana Yesus disunat ya. Itu juga menjadi sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan juga mungkin makna sekitar itu. Karena konsepnya adalah Tuhan Yesus ditabalkan lahir pada 25 Desember, maka 8 hari kemudian saatnya pentahiran, dan itu berarti 1 Januari. Dan sebetulnya bukan titik kuatnya bukan di sunatnya, tetapi ketika ia diberi nama. Diberi nama. Diberi nama, dan namanya Yesus. Allah adalah keselamatan. Sebetulnya ketika bicara soal tahun baru, itu yang dari tekankan tuh, bahwa namanya Yesus. Allah adalah keselamatan, atau Allah memberi keselamatan, atau keselamatan adalah Allah, atau Allah adalah keselamatan. Ada harapan keselamatan. Ada harapan keselamatan, dan di situ di 1 Januari itu. Hanya memang ketika 1 Januari itu karena orang sudah capek malamnya. Seringkali ada malam melupakan ibadah tahun barunya ya. Ibadah tahun baru karena sudah merasa 31 Desember sudah ditutup, lalu sudah beribadah berkeluarga, sudah berdoa tengah malam. Tengah malam. Itu kami. Kami juga punya tradisi itu, ibadah tengah malam, lalu memulai hari dengan ibadah. Itu bagus, sangat bagus. Hanya memang ketika memulai hari dengan ibadah, ayat ini pasti tidak akan dikupaskan. Jadi lebih ke arah menutup yang lama, membuka yang baru. Lembaran yang baru. Dan ayat Yesus diberi nama tuh hanya muncul dalam ibadah. Kecuali kalau keluarga itu mau mengupas secara khusus secara khusus Tuhan Yesus diberi nama ya. Nah, terkait dengan tahun yang baru, Pendeta Yoel. Nah, seringkali bagi kita sendiri sebagai umat Tuhan, dan punya sifat manusiawi, tak jarang juga kita ciut nyali dan tawar hati ketika memasuki tahun yang baru, apalagi ketika di tengah berita-berita yang simpang siur seputar kenaikan PPN seputar kesulitan ekonomi dan kesulitan politik dan sebagainya. Nah, terutama bagi yang mengalami PHK, bagi yang kesulitan mencari kerja, bagi yang mungkin di tahun 2024 lebih banyak mengalami situasi-situasi yang sulit, patah hati, kedukaan, maupun berbagai kesulitan lain. Bagaimana kita tetap teguh dan optimis menghadapi tahun yang baru yang tak jarang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Gitu. Iya, betul. Dan karena itu ibadah tahun baru menjadi bermakna ya. Jadi ketika ibadah tahun baru, aku tahu kan hari esok, tapi Yesus Tuhan adalah keselamatan. Yesus adalah keselamatan. Allah itu menyelamatkan. Kan sebetulnya kebutuhan manusia itu cuma satu, selamat. Makanya orang Jawa punya Gunung Selamat. Banyak juga orang Jawa namanya Selamat. Karena yang mau kita cari apa coba? Selamat. Alon-alon waton selamat. Yang penting selamat kan, selamat. Dan sebetulnya kembali sih, kalau berkait dengan tahun 2025 kan banyak cerita gitu banyak cerita tentang kemungkinan buruk. Nah, sebetulnya di atas semua kemungkinan buruk itu kata namanya Yesus menjadi sungguh relevan. Bahwa Allah itu menyelamatkan. Bahwa dalam situasi yang tidak pernah kita tahu, kita bisa mengimani, kita juga bisa berharap, dan kita bisa mengalami bahwa Tuhan siap menyelamatkan. Tuhan siap menyelamatkan. Jadi 1 tahun ke depan, atau sehari ke depan, seminggu ke depan, Tuhan siap menyelamatkan. Dan itu juga harusnya menjadi momentum juga bagi kita untuk tidak mengandalkan lagi kekuatan ataupun kemampuan kita sendiri ya. Dengan segala sesuatu yang serba tidak pasti itu. Betul. Sebetulnya kalau mau jujur ketika kita mengandalkan diri,
kita akhirnya jadi frustasi sendiri. Ya, ya. Karena kan kita kagak hebat-hebat amat. Kita bisa sakit, Rancangan bisa meleset. Ya. Jadi mengandalkan diri sendiri, menurut saya tindakan yang dalam tanda petik agak bodoh ya. Karena sebetulnya kita juga nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, gitu kan. Betul. Dan yang penting kita butuh Tuhan. Dan itu tadi, kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, agak aneh rasanya kalau kita tidak mempercayakan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Seringkali kan mudah mengucapkannya, tapi ternyata menjalaninya untuk menyandarkan diri atau beriman itu tidak mudah ya. Iya betul, karena itu tadi, tetapi mengandalkan kepada diri, kita menjadi sadar bahwa ya kita kagak pinter-pinter amat, kita kagak rajin-rajin amat, tidak sehat-sehat amat, tidak sehat-sehat amat, semuanya tidak bla 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 amat, gitu kan. Lalu kan akan jadi frustasi sendiri. Betul. Kalau kita mengandalkan diri ya. Apalagi mengandalkan orang lain, lebih kagak safety lagi gitu kan. Orang lain juga tidak punya andalannya. Iya, dan orang lain kan juga sebetulnya masing-masing punya urusannya sendiri. Betul. Gitu kan. Kita sharing sama orang, dia lagi punya banyak pikiran, bisa marah gitu kan. Dia marah, kita jadi stres gitu kan. Kita tambah marah lagi gitu kan. Sedangkan ya sharing yang paling aman, yang paling logis ya sharing ke Tuhan ya, curhat ke Tuhan, dan itu tadi namanya Yesus. Ia adalah pribadi yang siap menyelamatkan. Ya, sungguh menguatkan. Nah ini Pendeta Yoel. Nah banyak orang, mungkin bagi kita yang mungkin merasa diri terutama masih muda, di tahun yang baru seperti tadi Pendeta Yoel menjelaskan adalah seringkali menjadi momentum, keinginan untuk momentum merubah diri menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Misalnya di tahun yang baru ingin lebih rajin, ingin bertobat, ingin lebih dekat dengan Tuhan. Namun antara niat dan pelaksanaannya itu seringkali yang tidak sejalan. Seringkali ya awalnya hangat, panas, tapi kemudian mulai suam-suam kuku dan akhirnya semangat di awal melempem di akhir perjalanan. Nah, ada saran dari Pendeta Yoel untuk hal seperti ini? Sarannya sederhana sih. Karena kita makhluk pengingat, ya baiklah kita mengingat. Mengingat komitmen kita. Mengingat komitmen kita. Mengingat kerinduan kita. Dan sebetulnya kan itu senjatanya manusia. Manusia punya ingatan. Dan ketika dia punya ingatan, maka dia bisa kembali diingatkan kan? Diingatkan. Dan harus mau diingatkan ya. Dan harus mau diingatkan. Dan harus mau mengingatkan dirinya. Dan ketika memang pada kenyataannya jalannya serong, ya kan dengan adanya ingatan bisa jadi kembali lurus gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain karena kita makhluk yang punya ingatan. Mari kita mengingat gitu kan. Yang paling repot kan kalau kita jadi lupa ingatan. Lupa ingatan. Dan ketika kita lupa ingatan, itulah saat kita untuk mengingat. Dan saya selalu suka ya Mazmur 103. Dia tahu siapa kita. Kita ini debu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Apa namanya salah. Emang orang kagak boleh salah. Itu jadi menenteramkan kita juga. Iya. Orang bisa salah gitu kan. Selama pilihannya adalah antara benar dan salah, orang masih bisa mungkin salah dong. Tapi kalau pilihannya antara benar dengan benar, ya nggak mungkin salah. Kan? Tapi pilihannya benar salah. Dan karena itu kita bisa salah. Tapi kan salah itu bukan aib. Salah menjadi aib ketika kita salah, tapi kita merasa benar. Dan terus mengeraskan hati. Karena merasa benar. Karena merasa benar ya. Dan akhirnya ya rugi sendiri. Rugi sendiri. Ini menutup perbincangan kita, Pendeta Yoel. Siap. Saya teringat dulu Pendeta Yoel juga pernah menjelaskan dalam sebuah perbincangan kita tadi tentang penjelasan ingat ya. Ingat. Ya, Pendeta Yoel selalu menekankan filosofi Jawa, eling lan waspada. Mungkin bisa menjadi sekaligus penutup penjelasan ini tentang menjalani tahun baru dengan selalu eling dan waspada ini ya. Iya, sebetulnya ketika kita dalam situasi yang
tidak tahu bagaimana ke depannya. Yang perlu kita ingat adalah, yang perlu kita elingkan diri kita adalah kita ini milik Allah. Dan kalau kita milik Allah, Allah pasti akan turun tangan berkait dengan kalau kenapa-kenapa dengan kita. Saya punya 2 anak, dan saya rasa kalau ada kenapa-kenapa dengan mereka, saya mau tuh turun tangan. Kalau mereka sakit, saya merasa lebih suka saya yang menggantikan mereka, gitu kan. Saya rasa secara sederhana untuk menyambut tahun-tahun yang mungkin tidak jelas adalah ingatlah bahwa kita milik Allah, bahwa kita milik Allah. Dan karena kita milik Allah, maka sebuah harapan itu harus kita lakukan, jalani dengan cara Allah. Gitu kan. Menjalani hari dengan cara-cara Allah. Cara Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Iya, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan begitu, kalaupun memang yang terjadi memang tidak terlalu baik, kita boleh yakin itu kehendak Allah. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara kita, lalu yang terjadi ternyata buruk, saya rasa kita nggak boleh mengklaim bahwa itu kehendak Allah. Jangan-jangan kita sendiri turut campur, turut andil dalam hal yang buruk itu. Dan yang pasti adalah semua serba tak pasti, tapi yang pasti Ia adalah Allah. Namanya Yesus, Allah menyelamatkan, dan Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Dan saya rasa itu yang menjadi modal tuh kita dimiliki, dan Allah tidak pernah mau berhenti mencintai kita. Iya, sungguh menguatkan. Terima kasih Pendeta Yoel untuk perbincangan singkat kita mengawali tahun yang baru bersama Tangan Terbuka Media. Sobat Media, demikian perbincangan kita petang hari ini. Doakan selalu pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, bangun jiwa via media dalam membangun kecintaan literasi dan dunia tulis-menulis buku. Terima kasih untuk dukungan Anda sepanjang tahun 2024 yang lalu, dan mari kita bersama melangkahi bersama tahun 2025 dengan keyakinan bahwa Allah terus mencintai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.